yuk. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Posternya. Poster ya? Hei, lu kan jurinya di mana? Us. Belum mulai. Bapak, boleh potong-potong. Ayo. 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 Ih. Keren, ibu mau Atau belum ada yang boleh ngerender ya? Mana anak lu mana? Mana? Telepon anak lu cepetan. Pama Yudi. Pama Yudi. Ayo Din, Pama Yudi. Mau nanya dong. Kalau nggak menang Pak Bak, awas benar menang. Perangkatan tuh di ininya satu. Hai, kita Gimana dari perasaannya? kelas 11 OTKP. Kita sangat deg-degan karena lawan kita adalah suku semua. Iya. Oke, siap? Siap? Waktunya 1 jam, sekarang jam 8.59 40 detik. Ini yang yang penting yang kita ambil itu videonya. Gimana? Sinyal apa? Sinyal sampai. Sinyal sampai. Di sini kali ini Satu lagi mana? Lagi nggak aktif Pak, hilang. coba kita lihat di sini. Yang di kartunya apa ini? Pengen lihat oh ini. Ya. Nanti ya, kalau ingin tahu nanti kalau udah semua jadi 3 4, jadi angkat
Selamat berliterasi. Luar biasa. Bapak siang, bapak. Semangat atau naik? Kalau juara nanti dikasih hadiah. Tapi harus juara 1. Tiga besar lah ya. Ya, 3 besar. Ini kalian tampil semua? Tampil semua nggak? Bapak saya hafalan sebelah. Ya. Emang nggak boleh? Udah nggak bisa hafalan? Udah minggu terakhir nggak boleh. Udah tinggal rekap. Yang sudah bercerita kami tentang sebuah hotel yang judulnya berpihak kepada aku. Udah nggak bisa. Berdamai pada dunia. Selanjutnya nomor urut tampil keempat. ATKP. Mana? Mana orangnya? Mana ATKP? Hei, penduduknya mana ATKP? Oh, pada butuh dulu. Terima kasih dukungan ATKP tampil. Wah, ada tukang sayur. Pak video Pak, Pak. Iya Pak. Ayo ATKP. Mana? Itu di depan. Sampai 1. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elsya Suherman dari 11 MP1. Di sini saya akan storytelling tentang kain selendang di Sarifah. Pada suatu hari di siang bolong, hiduplah seorang janda yang bernama Bi Sarifah. Ia adalah janda 2 anak yang bernama Titin dan Mahmud. Suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Ia bekerja untuk kedua anaknya. Pada siang hari, ia sedang menanam padi di sawah. Dan saat itulah Titin membawakan makanan untuknya. Ibu, Titin bawa makanan. Ya ampun Tin, jangan lari-lari dong. Ibu, ini makanannya. Ibu makan ya, biar Titin yang gantian tanam padinya. Memangnya kamu bisa, Tin? Bisa dong, Bu. Tinggal ceblok-ceblokin aja kan. Gampang. Mesti diceblok-ceblokin, harus sejajar, Tin. Biar tumbuhnya bagus. Tapi Titin mau bantuin ibu. Yowes dok, boleh-boleh. Titin pun langsung membuka kedua sandalnya dan langsung menuruni sawah untuk menanam padi sambil seperti mengepel agar padi-padi yang tertanam tidak terinjak. Tapi datanglah Bu Samsiah, pemilik lahan itu. Ia melihat dari jarak dekat bibit padi yang ditanam oleh Titin. Sarifah, bagaimana kerjamu? Lihat, begitu saja tidak becus. Kamu mau merugikan saya? Hah?
Maaf Bu, maaf. Maaf. Mulai hari ini kamu tidak dipekerjakan kembali. Ibu Sarifah sangat sedih. Tetapi ia harus kuat di depan anak-anaknya. Titin pun merasa bersalah karena dia tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Ibu, maafin Titin. Iya, nggak apa-apa. Lain kali jangan begitu ya, Ndo. Harus nurut. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita pulang. Adikmu tadi masih tidur pulas kan? Iya, Ibu. Setelah itu Bisarifah dan Titin pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang, pintu masih tertutup rapat. Lampu petromak belum dinyalakan. Ibu manggil Mahmud. Mahmud! Mahmud! Kemana anak itu? Setelah dibuka pintu kamarnya, ternyata Mahmud masih tertidur pulas. Tapi setelah dicek, ternyata Mud, badanmu panas sekali nak. Mahmud kenapa Bu? Adekmu panas Tin. Ya udah kalau gitu Titin panggil mantri ya Bu. Tidak usah Tin, ibu tak punya uang. Setelah itu Bu Samsiah tidak seorang Bisarifah mencari hutangan ke sana kemari. Namun tidak ada yang mau memberi hutangan kepadanya karena Bisarifah telah banyak hutang. Dia berhutang ke Bu Samsiah, namun yang dia hanya kena caci maki oleh Bu Samsiah. Setelah itu Bisarifah pulang dengan tangan kosong. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, perkenalkan saya Niken Anggraini dari jurusan Akuntansi. Pak Mendong. Pak Mendong dan Bu Mendong adalah seorang pembuat tikar dari daun mendong. Ia adalah seorang yang memiliki kerja keras dan sangat ulet walaupun hidup dalam kesusahan. Pak Mendong dan Bu Mendong memiliki seorang anak kecil bernama Sumi. Sumi lapar Bu Pak Bu ayo nak, Sumi lapar. Sumi, ayo, nggak boleh gitu. Sabar yuk, sini. Duduk sama Bu Tak lelah, ledu. Cap menang, ojo ditangiskin. Anakku sing ayu yen nangis ndak ilang ayune. Sini, ibu kasih tau. Ini stiker buatan Pak Ekmu. Ayo kita doakan supaya stiker dagangan Pak Ekmu laku ya Dek. Begitulah keseharian yang selalu dialami oleh Sumi. Pada suatu hari, Pak Mendong lari terpogok-pogok menemui istrinya. Rupanya ia akan menyampaikan sesuatu. Mbak, sini Mbak, sini.
Sini duduk dulu. Tadi itu aku tidur di bawah pohon. Lalu, piuh, aku bermimpi kok men. Aku bertemu dengan nenek buyutku. Dia menyuruhku untuk membeli beras, membeli gembuk, lalu mengadakan kenduri dan mengundang seluruh fakir miskin di desa ini, Bokmen. Jadi gimana menurutmu tentang mimpiku ini, Bokmen? Uang dari mana untuk membeli lembu? Uang mangan saja kita sulit, Pak E. Itu cuma mimpimu, Pak E. Yes lah. Loh, mau lari kemana? Pak E, kok malah pergi sih? Nengok Pak E-nya. Teman-teman, kira-kira Pak E pergi kemana ya? Tok, permisi. Tok, kula nuwun. Nggih, sampun. Pak Men, ono apa toh? Tumben kesini. Jadi gini loh juragan, saya butuh uang. Uang? Jadi mau minjem? Emangnya kamu punya apa untuk bayar? Uang hidupmu saja sulit, susah, sengsara. Juragan, gimana kalau saya kerja sama juragan? Gak usah digaji dengan apa. Nanti gaji saya dibayar untuk utang juragan aja. Boleh? Boleh juga. Setuju. Setelah mendapatkan uang, Pak Men pun mengajak istrinya pergi ke pasar. Bokmen segera membeli beras, wangi, dan bahan-bahan lainnya. Sementara Pak Men pergi untuk membeli seekor lembu. Lalu mereka pun pulang. Setelah pulang, mereka pun menyiapkan masakannya. Setelah itu, makanan pun siap dihidangkan. Berbondong-bondonglah fakir miskin datang ke rumah Pak Mendong. Mereka terlihat sangat bahagia. Setelah itu, Pak Mendong pun berkata kepada istrinya, "Bu, gimana? Seneng toh bisa berbagi dan memudahkan tetangga?" "Iya Pak E, aku senang banget. Mereka sangat menikmati masakanku Pak E. Biaslah, aku mau cuci piring dulu." Ketika hendak mencuci piring, mereka tiba-tiba terkejut karena di dalam kuali ini terdapat emas dan perak yang begitu banyak. Berita tentang Pak Mendong yang sudah kaya itu pun seketika menyebar dan membuat penasaran seluruh warga desa, termasuk si juragan yang pelit itu. Ia pun menanyakan kepada Pak Mendong tentang kekayaannya. Setelah itu, ia berkata, "Aku akan menjadi kaya dan semakin kaya. Tak ada seorang pun yang bisa menandingiku." Berdatanganlah fakir miskin ke rumah juragan itu. Seketika juragan itu pun membeli seekor lembu di pasar. Namun memang dasar kikir, juragan itu menawar harga lembu dengan sangat murah. Alhasil tak ada seekor lembu pun yang berhasil ia bawa pulang. Namun juragan itu tetap ingin mengadakan kenduri. Berdatanganlah fakir miskin ke rumahnya. Dan tidak disangka dan tidak diduga, ketika makanan dihidangkan, lauk yang sudah menjadi makanan itu pun seketika hidup kembali. Orang-orang pun berlarian tanggang-tanggang ketakutan. Rupanya juragan itu menghidangkan lauk untuk para fakir miskin itu dengan daging anjing peliharaannya sendiri, bukan daging lembu miliknya. Nah, begitulah akhir dari cerita Pak Mendong dan Bu Mendong. Teman-teman, kira-kira pesan moral apa ya yang bisa didapat dari cerita ini? Ya,
Jadi pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kalian untuk menyerah dan berputus asa. Usaha itu wajib, tapi harus diiringi dengan doa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Salam literasi. Ayo membaca untuk terus berkarya. Luar biasa. Itulah penampilan nomor urut tampil 5. Hari ini lomba apa Jidun? Kita bikin lomba video iklan masyarakat yang lain enggak lah kita mah. Ngopi. Kan ketuanya Ini. enggak bohong. Keterangan lah karena double yang itu yang suara itu dari crossover jadi crossover nggak bisa tapi di video oh enggak sih coba dijadiin titel semua dijadiin titel semua nggak bisa kayak yang gue contohin bukan Nggak bisa lah kalau dia. Buat anak-anak, fasilitasi anak-anak. Masukin TikTok ya, Shopee-nya bagus. Kan dulu Pak sabar, puncaknya belum di sini. Juara enggak? Juara dong. Iya, Pak. Seru nih. Mana serunya? Kaget. Oh. Udah gitu doang. Kalau sudah selesai, ini dulu ya, apa namanya? Ini dulu jangan langsung. Karena di email cuma 20 main. Kita kecilin aja suaranya.
Jess. Gimana perasaannya? Tadi dapat kue tar nggak? Oh dapat nih dari anak-anak aku. Kita makan bareng-bareng tadi. Memang gambar wibu dia. Wibu. Wibu bawang. Wibu. Ayo baca buku. Hai. Dukung kita 10 TPL 3 tim poster dunia dalam dunia. Mau bersin.